自己封入图谱之中。半年了，老子终于回来了！朱雀星一分为二。朱雀子，你莫要经久不持之法者。奴仆，朱雀公，朱雀星送你，你若赢了，是什么都不选。修仙之境，请问鼎以下修。现在老子倒是没法进朱雀屋。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-98. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin mengetahui bahwasannya orang yang telah dulu membantu dirinya untuk menerobos ranah formasi jiwa ternyata merupakan seorang pengkhianat, yaitu Yikwezi, yang ia ternyata merupakan anggota Forsaken Immortal, yang bahkan ia merupakan penetua ketiga dari Forsaken Immortal. Dan sekarang Yikwezi berniat untuk menguasai Suzakuzi dengan ia mengancam kepada Zukwezi dan memojokkan Zukwezi, yang sampai pada akhirnya Suzaku sekarang berada di kondisi yang sangat terpojok oleh Forsaken Immortal. Sedangkan untuk Walin yang tidak peduli dengan Suzakusar dan ingin segera meninggalkan tempat ini, Walin berniat untuk mempersiapkan dirinya, yaitu dengan Walin juga mencoba untuk meningkatkan tubuh dewa kunonya dengan mencari darah dewa kuno, yaitu dengan pergi ke lokasi dari sekte mayat Yin, yang di sana juga Walin tanpa sengaja malah bertemu dengan fragmen jiwa yang berasal dari planet Tianyunsar, yang merupakan planet tujuan Walin selanjutnya. Jadinya pun Walin membuat kerjasama dengan fragmen jiwa tersebut, dan kerjasama pun terjalin di antara mereka berdua. Dan juga kemarin Walin telah mendapatkan darah dewa kuno, tetapi di saat Walin ingin pergi meninggalkan lokasi dari sekte mayat Yin, tiba-tiba saja Walin dihentikan oleh anggota dari penetua Forsaken Immortal yang bernama Meiji, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Walin yang bertemu dengan Meiji, yang di sana Meiji menangkap Walin, dan Meiji memberitahu kepada Walin bahwasanya ia merasakan adanya konsep artistik dari kekuatan domainnya di tubuhnya Walin. Walin yang mendengar itu pun menyadari maksud dari Meiji, yang dimana maksud dari konsep artistiknya Meiji merupakan wujud dari konsep artistik yang sebelumnya Walin dapatkan waktu telah berhasil mengalahkan penetua leluhur dari suku troll. Hal ini pun membuat Walin mengerti bahwasanya kekuatan itu berasal dari Meiji. Setelahnya pun Walin membebaskan dirinya, dan Walin meminta maaf kepada Meiji karena telah mengganggu Meiji, dan Walin ingin segera pergi dari tempat ini. Walin pun mencoba untuk pergi dari sana, tetapi Meiji langsung menghentikan Walin dengan mengatakan bahwasanya Walin tidak bisa pergi tanpa seizinnya. Dan juga di sini Meiji tertarik dengan kekuatan Walin untuk menyedot kekuatan Walin. Walin pun langsung melawan Meiji, yaitu dengan Walin mengeluarkan bendera 1 miliarnya. Jika Meiji tetap ingin untuk mengganggu Walin, maka Walin akan bisa menghajar Meiji. Sekaligus Walin merasakan kalau tubuhnya Meiji sekarang masih mengalami luka akibat pertarungan sebelumnya melawan Zukwezi. Meiji yang melihat Walin memiliki bendera 1 miliar jiwa membuat Meiji sangat kaget, dan Meiji pun khawatir dengan bendera 1 miliar jiwa tersebut, yang Meiji pun mau tak mau membebaskan Walin. Setelahnya pun Walin pergi dari sana, tetapi di sini Meiji ternyata justru semakin tertarik dengan sikap dinginnya Walin yang tidak tergoda dengan wanita cantik. Meiji pun langsung mencoba untuk mengganggu Walin kembali dengan mengeluarkan gulungan hitamnya dengan memiliki kekuatan bayangan naga dan juga harimau. Kekuatan dari bayangan naga harimau tersebut menyerang ke arah Walin. Walin di sana mencoba untuk menahannya menggunakan pedang perinya, tetapi serangan itu terlalu kuat yang membuat Walin tetap menerima luka. Tetapi Walin merasakan kekuatan dari harimau dan juga bayangan naga tersebut berasal dari kekuatan gulungan hitam yang mirip dengan gulungan hitamnya Walin. Walin pun langsung mencoba untuk mengeluarkan gulungan hitamnya juga.
Yang tak disangka gulungan hitam tersebut dirasakan oleh Meiji membuat Meiji kaget karena di dalam gulungan hitamnya Wanlin, Meiji bisa merasakan adanya kekuatan dari Forsaken Immortal juga. Yang Meiji dengan segera menarik kembali kekuatan harimau dan juga naganya, tetapi terlambat yang dimana kekuatan gulungan hitamnya Wanlin mengeluarkan bayangan sosok wanita yang bayangan tersebut sangat mengejutkannya dapat menyedot kekuatan naga harimaunya milik Meiji. Yang membuat kekuatan bayangan dari harimau dan juga naganya Meiji disedot oleh gulungan Wanlin, membuat gulungan Meiji pun menjadi gulungannya kosong. Dan di sini Meiji menyadari bahwasanya sosok wanita yang berada di dalam gulungan hitamnya Wanlin merupakan anggota dari Forsaken Immortalnya dulu, tetapi Meiji tidak mengetahui siapa wanita tersebut. Yang hal ini pun membuat Meiji menjadi penasaran dengan latar belakang gulungan itu dan juga Wanlin. Singkat cerita, Wanlin pun kembali ke tempat gurunya, yaitu si Tunan yang masih mencoba untuk mendapatkan tubuh baru. Yang singkat cerita, si Tunan pun telah berhasil mendapatkan tubuh barunya yang di sini telah berada di tingkatan dari aspirasi awal. Dan si Tunan mengakui kalau kekuatannya sekarang masih belum pulih sepenuhnya, yang masih membutuhkan waktu bagi si Tunan memiliki kekuatan lamanya. Dan di sini si Tunan mengajak kepada Wanlin untuk menyelamatkan Wanlin, yaitu dengan mengambil jejak jiwa Wanlin yang berada di kristal planet kultivasi. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Forsaken Immortal, yang kini tampak Forsaken Immortal telah membangunkan dua anggota mereka yang memiliki 10 daun dari pohon mereka, yang hari ini juga merupakan pertempuran terakhir bagi mereka untuk menghadapi Suzakusar, sekaligus merupakan janji sebelumnya antara Yukwezi dan juga Zukwezi. Yang setelahnya pun seluruh anggota Forsaken Immortal mereka pergi ke tempat dari Suzakusar. Yang sedangkan di tempat dari Suzakusar kita diperlihatkan dengan Zukwezi bersama dengan Yume dan juga Chen Feng, yang mereka bertiga telah berada di tempat lokasi pertemuan. Yang Zukwezi juga mengingatkan kepada kedua muridnya bahwasanya hari ini merupakan hari pertempuran terakhir. Yang tak lama kemudian anggota dari Forsaken Immortal mereka telah muncul, yang di sini banyak anggota kuat dari Forsaken Immortal yang telah menunjukkan diri mereka, seperti penetua kelima, penetua ketiga, dan juga termasuk dua anggota Forsaken Immortal yang memiliki 10 daun, dan juga terakhir merupakan Yukwezi. Di sana pun Yukwezi bertanya kepada Zukwezi hari ini apakah Zukwezi telah menentukan pilihannya. Zukwezi menjawab pembicaraan mereka akan dimulai setelah penetua pertama dari Forsaken Immortal, yaitu penetua 11 daun muncul. Yang setelah Zukwezi berbicara seperti itu, penetua pertama dari Forsaken Immortal yaitu penetua 11 tahun langsung menunjukkan dirinya di hadapan Zukwezi. Dan setelahnya Yukwezi kembali bertanya kepada Zukwezi apakah Zukwezi sekarang telah memiliki jawabannya mengenai pertanyaan sebelumnya. Apakah Zukwezi mau membagikan Suzakusar mereka menjadi dua wilayah kekuasaan, setengah untuk Forsaken Immortal dan setengah untuk Suzakusar. Yukwezi juga mengakui kalau Forsaken Immortal tidak berniat untuk melenyapkan pihak dari Suzakusar, dan jika Zukwezi setuju dengan rencana mereka, maka Zukwezi juga harus menyerahkan kristal planet kultivasi. Tetapi Zukwezi bertanya kepada Yukwezi, bagaimana jika pihak Forsaken Immortal tidak menepati janjinya? Apakah Forsaken Immortal akan bisa menepati janji mereka? Yukwezi pun menunjukkan sebuah segel kontrak, yang dimana segel kontrak ini akan menentukan perjanjian mereka. Jika mereka tidak menepati janji, maka pihak Forsaken Immortal juga akan mendapatkan imbasnya. Jika seperti pihak Forsaken Immortal menyerang pihak Suzakusar, maka segel kontrak ini akan menghabisi pihak yang menyerang. Tetapi karena obrolan mereka yang terlalu lama, penetua kelima Forsaken Immortal sudah tidak sabaran dan bertanya kepada Zukwezi apakah Zukwezi akan menerima tawaran ini. Tetapi sangat mengejutkan, Zukwezi langsung menyerang penetua kelima dari Forsaken Immortal menggunakan segel Suzakunya. Yang hal ini
pun seketika membuat pihak Forsaken Immortal kaget, termasuk Yukwezi, karena Yukwezi mengetahui segel burung tersebut merupakan segel yang mengonsumsi jangkauan umur penggunanya, yang dengan bayaran mahal tersebut mereka bisa menghabisi lawan mereka yang membuat penetua kelima sebelumnya telah tewas. Yukwezi pun memberikan pertanyaan terakhir kepada Zukwezi, apakah Yukwezi berniat untuk melanjutkan perjanjian perdamaian mereka atau mereka akan melakukan pertempuran terakhir. Zukwezi pun datang menemui Yukwezi, yang setelahnya Zukwezi melakukan pembicaraan pribadi di antara mereka berdua, yang dimana pembicaraan mereka berdua mengenai masa lalu mereka, yang dimana Zukwezi sangat iri kepada Yukwezi. Mereka dulunya merupakan dua murid didik dari Suzakuzi yang ke-13 yang bernama Qian Pinghai, yang waktu mereka berdua sama-sama masih menjadi murid, Zukwezi telah mencoba sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan perhatian dari Qian Pinghai, yang bahkan dalam pelatihan antara Yukwezi dan juga Zukwezi, mereka berdua memiliki kekuatan yang hampir sama, tetapi Zukwezi bisa melihat bahwasanya Qian Pinghai sama sekali tidak tertarik dengan dirinya, tetapi Qian Pinghai malah tertarik dengan Yukwezi, yang hal ini pun membuat Zukwezi menjadi iri kepada Yukwezi dan juga bertanya-tanya kenapa guru mereka Qian Pinghai lebih tertarik kepada Yukwezi bukan kepada dirinya, dan bahkan Zukwezi telah mengetahui bahwasanya Yukwezi ini telah dipilih oleh Qian Pinghai untuk menjadi penerus selanjutnya dari Suzakuzi, yang hal ini membuat Zukwezi semakin iri kepada Yukwezi. Ditambah lagi Yukwezi malah dikecewakan oleh Qian Pinghai, yang dimana Qian Pinghai ternyata memanfaatkan Zukwezi sebagai bahan percobaan untuk menggunakan teknik misterius dari Suzaku mereka, yang Zukwezi pada saat itu masih belum mengerti. Ia kira Qian Pinghai mulai percaya kepada dirinya, tetapi ternyata Qian Pinghai malah memanfaatkan dirinya untuk mempelajari metode misterius dari Suzaku, yang ternyata metode misterius itu telah dikuasai oleh Zukwezi, tetapi metode itu justru malah menyerang jiwa Zukwezi sendiri, yang membuat Zukwezi membenci Qian Pinghai karena telah dimanfaatkan sebagai tikus percobaan oleh Qian Pinghai, yang pada akhirnya dendam tersebut membuat Zukwezi menghabisi gurunya sendiri dan menjual tubuh Qian Pinghai kepada anggota dari sekte Mayat Yin, yang setelahnya juga hal itulah yang membuat Zukwezi menjadi pemimpin dari Suzakusar, yang seharusnya jika Qian Pinghai tidak tewas maka Yukwezi lah yang akan menjadi pemimpin dari Suzakusar. Dan setelahnya Zukwezi mengatakan kepada Yukwezi dirinya tidak akan pernah rela untuk membagi wilayah ini dengan orang yang paling ia benci, yaitu Yukwezi. Lebih baik ia menjadi Suzakuzi yang terakhir di antara seluruh generasi Suzakusar daripada harus membagi wilayah ini dengan Yukwezi, yang lalu pun Zukwezi mengeluarkan kristal planet kultivasi untuk menghancurkannya. 你若赢了，是什么都不选。我修仙之境，9万顶以下修。 Tetapi Zukwezi tidak menghancurkannya secara utuh, melainkan Zukwezi justru memberikan kesempatan bagi orang yang ingin melanjutkan hidup mereka, yang dimana orang-orang diperbolehkan untuk masuk ke dalam domain wilayah Suzakusar ataupun disebut juga sebagai makam Suzaku, yang di sana merupakan lokasi dari sisa jiwa orang-orang yang terlekat dengan harta kristal planet kultivasi, dan akibat dari harta kristal planet kultivasi yang mulai retak membuat seluruh orang yang berada di Suzakusar mereka mengalami kesakitan karena sisa jiwa mereka berada di harta tersebut, termasuk Walin. Si Tunan yang melihat situasi ini cukup kaget karena tak menyangka Zukwezi akan rela untuk menghancurkan harta planet kultivasi. Sedangkan untuk Yukwezi, ia sangat kaget dengan tindakan dari Zukwezi karena ia tak menyangka Zukwezi akan melakukan tindakan sejauh ini. Dan Yukwezi menyarankan kepada para anggota Forsaken Immortal untuk ikut dalam permainan dari Zukwezi juga, karena jika mereka tidak melakukan hal ini maka para anggota dari Forsaken Immortal mereka juga akan tewas akibat dari harta kristal planet kultivasi yang hancur. Zukwezi juga menyarankan kepada dua muridnya untuk mengikuti permainan ini juga, karena jika tidak maka mereka berdua juga akan tewas. 生死有命。 Setelahnya pun Chan Feng dan juga Liu Mei pergi dari sana. Tetapi di sini ternyata Zukwezi memiliki rencana tersembunyi kepada Chan Feng, yaitu untuk menyiksa Chan Feng, karena ternyata Chan Feng secara diam-diam telah menaruh sebuah teknik rahasia di dalam harta yang sebelumnya Zukwezi serahkan kepada Chan Feng. Harta itu nantinya akan menyerang Chan Feng, karena di sini ternyata Chan Feng merupakan garis keturunan dari Qian Pinghai alias guru dari Zukwezi, dan Zukwezi ingin menyiksa Chan
Feng sebagai bentuk balas dendam kepada Chiang Pinghai. Kembali kepada Cimu dan juga si Tunan, di sini si Tunan memberitahu kepada Walin karena sekarang situasi yang sudah sangat sulit, Walin harus bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan sisa jiwanya dari harta kristal planet kultivasi, yaitu berada di dunia domain dari Suzakusar. Tetapi si Tunan juga akan membantu Walin, yaitu dengan si Tunan memberikan sebuah token kepada Walin. Jika Walin dalam bahaya, Walin bisa menghancurkan token itu yang nantinya si Tunan akan membantu Walin. Dan setelahnya pun Walin pergi ke tempat dari lokasi masuk ke domain dari Suzakusar, yang di sana kedatangan Walin langsung disegani oleh banyak orang karena semua orang mengetahui kalau Walin merupakan si Tunan, orang yang telah terkenal karena telah menghabisi ketua dari negeri salju dan juga suku troll. Dan setelahnya Walin masuk ke dalam gerbang domain dari Suzakusar ataupun dunia pemakaman dari Suzakusar. Tetapi di sana Walin diawasi oleh seseorang misterius. 出奇之处。你不认识现我们，你。 Dan ternyata sangat dikejutkan, orang misterius ini merupakan Tuosen, yaitu pemimpin dari dewa kuno. Tetapi situasi ini masih belum jelas dan mungkin akan mendapatkan penjelasannya di episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!